Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membawakan materi tentang efektor pada sistem saraf. Adapun anggota kelompok 5 itu sendiri, yang pertama ialah Muhammad Ashraf Hussein, yang kedua itu Nurul Rifka Fahira, dan yang ketiga itu saya sendiri atau Dianwana Lestari. Materi pertama yang akan kita bahas ialah apa sih efektor itu. Nah, di sini efektor bisa kita artikan sebagai jenis sel dalam tubuh yang melakukan aktivitas tertentu sebagai respon terhadap rangsangan. Kemudian istilah sel efektor merujuk pada sel-sel dalam sistem saraf yang ditemukan di ujung terminal saraf di mana mereka ini menimbulkan respon tertentu terhadap suatu aktivitas. Kemudian, efektor merupakan organ yang melakukan respon akibat dipicu oleh potensial aksi di badan sel neuron eferen, di mana aksonnya ini berakhir di organ-organ tersebut. Kemudian pada vertebrata, efektor bisa berupa otot yang berkontraksi terhadap respon rangsang, dan yang bisa juga efektor pada vertebrata itu berupa kelenjar yang bisa menghasilkan sekresi. Oke, selanjutnya bisa kita lihat pada gambar. Ini merupakan perjalanan impuls dari reseptor menuju efektor, di mana pertama itu impuls itu akan diterima oleh reseptor yang berupa kulit. Di sini impulsnya akan menuju ke reseptor. Selanjutnya impulsnya akan menuju ke neuron sensorik. Kemudian pada sel neuron sensorik ini impuls diolah dan kemudian masuk ke interneuron. Setelah masuk ke interneuron, impuls ini akan menuju ke neuron motorik. Selanjutnya impuls akan menuju ke efektor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang efektor berdasarkan proses dipicunya. Efektor berdasarkan proses dipicunya, dia dapat dipicu oleh dua sistem saraf. Yang pertama adalah sistem saraf autonom dan juga sistem saraf somatik. Kenapa hal ini merupakan suatu konsep yang penting di dalam mengkaji konsep efektor? Dikarenakan efektor yang dipicu oleh sistem saraf autonom dan juga sistem saraf somatik memberikan suatu respon berupa aktivitas fisiologis yang berbeda. Nah, kalau kita melihat efektor yang dipicu oleh sistem saraf autonom ini menunjukkan suatu ciri khas involunter. Ciri khas involunter itu artinya efektor ini memberikan respon secara tidak sadar atau di luar keinginan kita, atau istilah lainnya itu volunter. Nah, apa yang termaksud dalam kategori yang saya jelaskan seperti misalnya otot jantung, otot polos, kemudian kelenjar eksokrin, kelenjar endokrin, dan juga jaringan adiposa. Aktivitas-aktivitasnya berlangsung secara involunter. Dan juga salah satu ciri khas daripada efektor yang dipicu oleh sistem saraf autonom, yakni sistem saraf autonom ini dapat menstimulasi, atau merangsang agar efektor itu bekerja atau beraktivitas secara fisiologis, ataupun menghambatnya alias menginhibisi. Nah, kemudian dalam hal ini saya akan coba memberikan contoh beberapa proses fisiologis yang berkaitan dengan penjelasan saya tadi. Seperti misalnya jantung. Jantung diregulasi secara autonom, artinya diregulasi secara otomatis. Dalam hal apa? Dalam hal peningkatan ataupun penurunan denyut jantung yang berkaitan dengan keadaan fisiologis tubuh akibat faktor eksternal maupun internal. Kemudian selain itu, lambung ataupun juga usus yang di dalamnya terdapat otot polos juga dikontrol secara involunter begitu. Mekanisme-mekanisme seperti gerak peristaltik, mekanisme-mekanisme seperti penundaan pengosongan lambung sampai usus halus siap, itu semua dikontrol secara involunter oleh sistem saraf autonom gitu. Di mana efektornya ini merupakan otot polos. Kemudian yang berikutnya kita bisa melihat bahwa aktivitas-aktivitas seperti aktivitas penghasilan sekret-sekret hormonal yang dilakukan oleh pankreas misalnya juga dikontrol dalam mekanisme yang bersifat involuntar begitu. Nah, selanjutnya di sini coba saya akan mengkaji lebih dalam bahwa ternyata efektor yang dipicu oleh sistem saraf autonom ini bisa kita kaji dalam dua perspektif. Yang pertama adalah bagaimana sistem saraf autonom secara simpatis menstimulasi atau memicu ini, atau bagaimana secara parasimpatis. Nah, kita tahu bersama bahwa sistem saraf simpatis dan juga sistem saraf parasimpatis menunjukkan suatu aktivitas fisiologis yang bersifat antagonis begitu, atau bersifat saling lawan begitu. Walaupun memang ada proses-proses yang cukup sinergis, tetapi mayoritas proses-proses di dalam simpatis dan juga parasimpatis aktivitasnya itu saling lawan. Nah, di sini kita akan coba mengkaji dalam perspektif efektor. Yang pertama adalah efektor yang dipicu oleh sistem saraf simpatis sebenarnya
dia kita bisa lihat dari neurotransmitter, ya kan, neurotransmitter yang dikeluarkan oleh serabut saraf pasca ganglion, begitu. Jadi ini kita kaji dalam neurotransmitter yang dikeluarkannya. Nah, yang serabut parasimpatis cenderung hanya menghasilkan asetilkolin sebagai neurotransmitter. Asetilkolin inilah nanti yang akan berikatan dengan reseptor pada efektor, begitu. Di mana hal inilah yang menyebabkan mengapa dia disebut dengan serabut kolinergik. Serabut kolinergik artinya apa? Serabut kolinergik ini artinya baik serabut saraf pasca ganglion ataupun serabut saraf praganglion, mereka hanya menghasilkan neurotransmitter berupa asetilkolin, begitu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita melihat perbedaannya di sini juga, sistem saraf simpatis di dalam menghasilkan neurotransmitter yang nanti akan mempengaruhi aktivitas efektor ini, ternyata dia menghasilkan tipikal neurotransmitter yang berbeda, yakni dia menghasilkan norepinefrin dan juga epinefrin, sehingga disebut sebagai serabut andergonik, begitu. Nah, itu perbedaan dari segi neurotransmitter ketika kita mengkaji bagaimana respon efektor dalam perspektif parasimpatis dan juga simpatis. Nah, kalau kita melihat dalam proses fisiologisnya, ternyata hal ini terdapat suatu perbedaan yang mendasar. Misalnya, saya ambil contoh adalah otot jantung. Otot jantung kita tahu bersama bahwa dia bekerja secara involunter, ya kan, atau tak sadar. Nah, ternyata sistem saraf simpatis ini yang merupakan suatu sistem saraf yang sebenarnya mendominasi untuk memicu tubuh melakukan suatu aktivitas-aktivitas fisiologis ketika tubuh dalam keadaan stres lingkungan atau dalam keadaan tertekan, ya kan, baik secara eksternal maupun secara internal. Sebenarnya konsepnya seperti itu, begitu. Sehingga sistem saraf simpatis ini kalau kita kaitkan dengan efektor berupa jantung, dia akan memicu atau meningkatkan denyut jantung sehingga mekanisme pemompaan darah ke jaringan, ya kan, darah beredar di seluruh tubuh akan menjadi semakin giat dan aktif. Proses ini misalnya terjadi di dalam apa? Di dalam aktivitas berat seperti misalnya berolahraga, yang jaringan-jaringan atau sel-sel di dalam tubuh membutuhkan suplai oksigen yang cepat dan ekstensif. Disinilah peranan daripada sistem saraf simpatis dalam memicu efektor, dalam hal ini adalah sel jantung. Nah, selanjutnya adalah bagaimana parasimpatis. Parasimpatis bekerja berlawanan dengan sistem saraf simpatis. Salah satu ciri khas yang mendasar, sistem saraf parasimpatis berusaha untuk merespon tubuh, memicu tubuh, memberikan aktivitas-aktivitas fisiologis dalam keadaan tubuh pada situasi yang tenang, situasi yang tidak ada stres, ya kan, tidak ada stres lingkungan, baik secara eksternal maupun internal. Contohnya apa? Denyut jantung ketika sedang tidur atau tidak melakukan aktivitas berat. Begitu, disitulah letak perbedaan. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata ada suatu bentuk perbedaan kalau kita meninjau dari perspektif simpatis maupun perspektif parasimpatis di dalam respon efektor, ya kan, respon efektor yang dipicu oleh sistem saraf autonom, begitu. Ini konsep yang sangat penting untuk diingat. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mengkaji lawan daripada sistem saraf autonom ini, yakni sistem saraf somatik. Bagaimana sistem saraf somatik memicu dan juga memberikan stimulasi terhadap efektor. Dalam hal ini, efektor yang dipicu oleh sistem saraf somatik merupakan otot rangka, ya kan, otot rangka. Nah, otot rangka ini ternyata dia bekerja secara involuntar. Saya ulangi ya, dia bekerja secara voluntar. Bekerja secara voluntar artinya dia bekerja secara sadar, sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan keinginan kita. Itu mekanisme yang perlu digarisbawahi. Sehingga efektor yang dipicu oleh sistem saraf somatik maupun sistem saraf autonom memberikan suatu perbedaan yang nyata kalau kita mengkaji lebih lanjut. Nah, di sini kita lihat bahwa suatu gerakan yang sadar yang kita lakukan, misalnya saya kasih contoh, tidak sengaja misalnya kita menyentuh benda tajam, paku misalnya, kita sentuh ini paku, disentuh pakunya, kemudian hal itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan kita menjauhi paku ini. Nah, di sini konsepnya ini, kita menjauhi paku ini. Berarti kita melakukan hal itu dengan kehendak atau keinginan kita sendiri. Nah, efektor dalam hal ini adalah otot rangka. Dia dipicu
ya kan, dipicu dan juga distimulasi oleh apa? Oleh sistem saraf somatik. Ya kan, ciri khas daripada sistem saraf somatik adalah dia memicu efektor yang memberikan respon secara involuntar. Itu sebenarnya konsepnya. Begitu. Dan juga perlu digarisbawahi di sini bahwa sistem saraf somatik hanya bisa melakukan proses stimulasi. Oke, saya ulangi, hanya bisa melakukan proses stimulasi. Dia tidak bisa melakukan proses inhibisi seperti sistem saraf autonom yang mampu melakukan proses inhibisi. Berdasarkan apa? Berdasarkan mekanisme kerja simpatis dan juga parasimpatis. Yang satunya menstimulasi, yang satunya menghambat. Kurang lebih konsep yang saya jelaskan seperti itu. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya ialah efektor berdasarkan fungsinya, di mana efektor berdasarkan fungsinya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, efektor motorik, yang kedua, efektor sensorik. Baik, di sini saya akan membahas apa sih efektor motorik itu. Efektor motorik adalah tipe respon yang berupa kontraksi otot yang diakibatkan oleh potensial aksi yang dipicu oleh neuron motorik dengan perantara asetilkolin, di mana asetilkolin ini merupakan neuron transmitter itu sendiri. Selanjutnya, contoh dari proses ini adalah respon otot rangka sebagai efektor terhadap impuls yang dibawa dari neuron motorik. Ini adalah mengenai efektor sekretori. Efektor sekretori ini adalah efektor yang memberikan respon berupa sekresi kelenjar baik sekrin maupun endokrin. Contohnya adalah regulasi sekresi pada kelenjar lidah, lihat pada gambar yang kiri, dan juga regulasi sekresi pada medula adrenal pada ginjal, di mana medula adrenal ini akan merespons stimulus dengan mengeluarkan atau melepaskan hormon epinefrin dan norepinefrin. Setelah menjelaskan secara umum mengenai efektor, di sini saya akan menjelaskan secara spesifik efektor pada beberapa hewan vertebrata. Nah, yang pertama adalah pada Pisces. Nah, apabila Pisces ini memiliki rasa ingin makan atau ada hunger signal, di sini akan timbul respons yang akan diproses pada otak dan akan menstimulasi otot rahang yang merupakan efektor untuk mengingesti makanan. Berikutnya pada vertebrata yang kedua, yakni pada amfibi, atau dalam hal ini kita akan membahas mengenai katak. Nah, katak apabila kakinya kita teteskan dengan asam asetat, ia akan menekuk seperti gambar yang ada di samping ini. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ini adalah bentuk dari perilaku nonsifensif, di mana perilaku nonsifensif adalah perilaku hewan terhadap rangsangan yang berbahaya ataupun menyakitkan. Nah, mekanisme yang mengaturnya adalah mekanisme efektor yang mempengaruhi otot rangka pada hewan. Dalam hal ini adalah pada katak. Nah, pada gambar ini dapat juga kita lihat bahwasanya begitu juga dengan kaki manusia. Apabila kita memukulnya dengan paku, akan terdapat perilaku di mana kita akan langsung refleks mengangkat kaki kita. Tiga adalah mengenai regulasi efektor pada reptil. Nah, dalam hal ini kita akan membahas mengenai regulasi efektor pada ular yang beracun. Dapat kita lihat bahwasanya secara khusus ular yang beracun memiliki kelenjar efektor sekretori yang berfungsi untuk mengeluarkan racun. Yang bagian kuning di sini, kemudian ada saluran racun, serta keduanya akan langsung terhubung dengan fang atau taring dari si ular, di mana dalam hal ini ular tersebut akan menyalurkan racunnya dengan taringnya. Nah, stimulasi atau sebagai respon dari ancaman, si ular ini akan mengeluarkan racun dari kelenjar racunnya untuk perlindungan diri. Adalah regulasi efektor pada aves. Dalam hal ini kita akan khusus membahas pada burung laut. Nah,
seperti kita tahu, burung laut ini umumnya memiliki makanan ataupun minuman yang asin ataupun kadar garamnya tinggi. Oleh karena itu, ia memiliki kelenjar sekretori, di mana kelenjar sekretori ini dapat membantu mengeluarkan kelebihan garam yang tercerna dari makanan ataupun minuman burung laut tersebut. Nah, kelenjar sekretori ini kita lihat di sini, ia disebut juga sebagai nasal salt gland, di mana apabila tubuh dari si burung laut ini mengalami kelebihan garam, ia akan memberikan respon terhadap stimulus efektor sekretori, sehingga efektor sekretorinya ini akan mengeluarkan kelebihan-kelebihan garam tadi.